Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Hanika Wahyu Prasetya. Widya, Pak. Hah? Hanika Widya Prasetya. J. Sip. Oke. Raden Sidul. Hadir, Pak. Rono, manggo. Saddam Hussein Falahuddin. Hadir, Pak. Siap. Oh ya, ada Saddam ini tulisannya betul. Coba tunjukkan ininya nih, muka-mukanya nih sekalian kenal. Oh. Ya. Siap, Pak. Jangan dikosong-kosongin. Nah, jangan dikosong-kosongin. Mohon maaf, Pak. Yes. Mohon maaf, Pak. Yes. Kurnia Setiawan. Hadir, Pak. Nanti dikira lagi mandi, cuma namanya doang ini. Hadir, Pak. Ya. Denisa Awaliyah Harahap. Ada, Pak. Oke. Heri? Hadir, Mr. Pak. Heri? Oke. Hadir. Ya. Kemudian tadi M. Haikal, Kultur Hadir, Saputro. Hadir. Jadi kita ada berapa orang nih? Ada yang belum saya absen? Ada, Pak. 11 orang, Pak. Nadia, Nah, Pak. Galung. Nadia. Satu-satu. Nadia terus. Siapa mana? Siapa lagi? Galung Triko, Pak. Galung. Triko. Siapa lagi? Esti, Pak. Hesti. Siapa lagi? Bersama. Pratama. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Musi Banyuasin. Saya akan memulai kuliah pertama tentang kontrak perkuliahan. Apakah share screen sudah bisa terlihat? Siap, Pak. Nah, Ya. Jadi topik kita ini adalah komunikasi dalam pengembangan kelompok. Kalau dilihat konsepnya berarti ada 3 konsep nih untuk kita dalami dalam perkuliahan KMP 51A ini. Ya kan? Ada 3 konsep. Tugas sekolah ini nanti di praktikum kita bicarakan. Dengan 3 SKS. Artinya ada 2 jam kuliah, ada 2 jam SKS. Berarti 2 kali berapa nih? Harusnya kali 50 menit ya. Jadi nanti ada 1 SKS itu ya sama 1 jam SKS. Nah, nanti saya kirimlah ini ya silabus kontrak ini karena saya berkepentingan untuk disepakati. Di antara kalian bersebelas ini siapa yang bisa menjadi komti untuk saya bisa berhubungan lebih intens? Siapa? Saddam atau Haikal atau siapalah? Perempuan juga boleh kok. Saya usul Pak Haikal, Pak. Hah? Saddam aja? Mas Haikal. Sadam aja, Pak. Sadam aja. Haikal. Haikal ya? Sama Iya. Saddam ya? Coba sidapan Saddam sama Haikal berunding lah itu ya. Nanti saya kasih Pak. apa? Saya siap membantu Saddam, Pak. Aduh, enggak, Mas Haikal. Nah, makanya. Jadi kita kan belajar komunikasi nih. Untuk Siap, mensolusi itu kan ada banyak kepentingan gitu kan. Nah, jadi ini kita harus manajemen ini. Namanya manajemen untuk melahirkan suatu konsepsi, kesepakatan. Saya tunggu saja di akhir kuliah ini akan saya kasih slide untuk ditandatangani siapa secara bersama menyepakati perwakilan mahasiswa untuk selalu berhubungan dengan saya di mata kuliah ini. Bukan artinya mahasiswa lain nggak boleh gitu ya. Boleh kontak-kontak saya, tapi kalau ber-HP tolong SMS dulu. Takut saya lagi kegiatan online. Kan semua kegiatan kami banyak online nih. Apalagi saya sebagai kepala pusat pengembangan studi sumber daya manusia gitu ya. Ya, Pak. Ya. Tapi di WA dulu, nanti akan saya respon. Nah, jadi saya sepakati untuk komite nanti silakan dirundingkan antara Saddam dan Haikal untuk semua kawan-kawan berkontribusi.
kita akan belajar bagaimana membangun kelompok ini. Saya anggap kalian bersebelas ini adalah suatu kelompok gitu ya. Tapi saya nggak paham juga, nanti didiskusikan ya apa sih kelompok. Kok saya berani katakan bahwa kelas ini sebagai suatu kelompok gitu ya. Saya juga ingin dalami komunikasinya, bagaimana pengembangan interaksi satu sama lain untuk melahirkan sesuatu yang kondusivitas, suatu yang effectiveness, suatu yang produktif, dan melahirkan suatu productivity dalam membangun suatu kebersamaan dalam suatu kelompok. Minimal ada 3 penilaian, seberapa jauh output tujuan-tujuan bersama bisa dihasilkan, seberapa jauh orang-orang dalam kelompok itu sebagai suatu partisipan merasa terpuaskan, ya satisfaction, dan mampu orang itu dalam kelompoknya mampu bersama-sama membangun moral ataupun spirit kelompok. Saya nggak tahu lah itu, nanti kita coba munculkan, karena akan jadikan pertanyaan-pertanyaan bagi saya dalam praktikum kita. Nah, saya nanti akan dibantu oleh 2 teman kita untuk nanti berbagi topik-topik begitu ya. Dalam kita berdiskusi, mengarahkan teman-teman untuk mendalami perkuliahan komunikasi dalam pengembangan kelompok ini. Nanti ada Bu Dwi Retno Hafsari, ada Pak Dwi Sadono yang nanti membantu saya. Jadi kita kolegial, siapapun boleh Anda dekati, Anda ajak diskusi untuk membangun kompetensi, kapasitas Anda dalam memaknai secara benar topik kuliah dalam pengembangan kelompok ini. Nah, saya sepakatkan kita di kuliah ini, pertama kita hanya ingin mengajak sepakat dengan topik-topik kita, sepakat dengan kapasitas kompetensi apa yang akan kami sampaikan kepada Anda sebagai suatu tujuan instruksional umum yang nanti harus Anda punyai setelah perkuliahan ini selesai. Jadi kita ingin TIU-nya itu dengan mata kuliah ini yang kami arahkan untuk menjelaskan tentang filosofi, pengertian dasar komunikasi, bagaimana dia sebagai suatu proses, bagaimana dia sebagai suatu model, bicara proses dan model komunikasi dengan wadah kelompok ini, tentu ada banyak elemen-elemen, ada banyak sub-sub-elemen yang harus kita dalami lebih detail. Lantas bagaimana hubungan antara proses komunikasi dengan berbagai teori yang kita ingin bangun, misalnya keefektifan dalam suatu grup komunikasi misalnya kan. Tentu kita ingin membangun apa? Apakah kognitif, apakah konatif, apakah afektif gitu ya. Tentu teori-teori perilaku ini menjadi penting. Mengenali karakteristik orang yang punya karakteristik sebagai apa ya. Ini menjadi penting. Jadi nyawa manusianya dulu kita lihat, baru nanti lingkungan, baru nanti elemen-elemen penunjang lainnya untuk memantapkan wadah. Jadi kelompok itu membangun suatu kapasitas dan kompetensi yang optimal dalam mencapai tujuan-tujuan bersamanya. Dan juga kita ingin mampu nanti teman-teman setelah perkuliahan selesai mensintesis bahwa di dalam kelompok itu pasti muncul nuansa-nuansa leadership. Saya tidak bicara leader, tapi saya bicara leadership. Nah, kita akan dalami seperti apa leadership of group itu. Apa saja faktor yang mempengaruhi dia sebagai leadership untuk proses-proses komunikasi yang terjadi dalam wadah grup. Nanti tentu kita ingin juga mendalami bahwa di dalam kelompok itu leadership haruslah bekerja akomodatif, bekerja bersama, saling supporting dengan membering. Jadi leadership ini selalu kita kawinkan dengan membering, partisipan anggota kelompok. Nah, harapan kita tentu macam-macam tipe komunikasi, macam-macam model-model komunikasi, macam-macam suatu proses komunikasi yang bisa kita coba mappingkan sebagai suatu paradigma. Ini bisa menjadi suatu objek amatan. Anda bisa menjadikannya dasar melakukan riset yang berbasis komunikasi dengan tinjauan-tinjauan yang lebih in-depth, tinjauan yang lebih terfokus dengan kapasitas-kapasitas Anda membangun variabel
ataupun peubah kunci yang Anda tadi tergelitik membangun suatu kompetensi, kapasitas, ya, efektifness suatu kelompok tadi lewat substansi komunikasinya. Tentu nanti Anda boleh kawinkan bahwa prosesnya itu, bahwa komunikasi yang terjadi di kelompok ini, apakah dia hanya sebagai dalam diri orang, kan boleh kan level komunikasi sebagai suatu intra, kan boleh kan level komunikasi sebagai suatu inter. Nah mungkin saat kita bermain intra, oh berarti ada terjadi, adopsi inovasi, ya gitu ya. Oh saat kita interpersonal, oh terjadi difusi inovasi. Barangkali saya nggak tahu, juga diskusikan saja. Tapi seberapa jauh hal-hal tersebut mampu diterapkan, dipindah-pindah di tempat lain sebagai suatu artinya sudah sesuatu yang bagus kita bangun dalam pengembangan kelompok di suatu tempat dan dia bagus dan kondisif dalam mensupport orang-orang itu partisipan dalam pembangunan, maka dia boleh direplikasi, dipindahkan ke tempat lain. Tapi harus hati-hati menganalisis sosial, ekonomik, and budaya, serta kelembagaan yang ada atau eksis di sana yang mungkin Anda ingin coba analisis lebih tajam. Atau mungkin kelembagaannya belum ada, berarti kita bangun kan. Kalau sudah ada, bagaimana kita mengevaluasinya. Jadi banyak sekali nanti komunikasi dalam wadah kelompok itu yang nanti Anda ingin analisis. Jadi tidak hanya adopsi inovasi, tidak hanya difusi inovasi, saat dia direplikasi, diprereplikasi, maka pekerjaan kita sudah menjadi diseminasi inovasi. Nah tentu mengajak variatif orang, apalagi orang tadi sudah tidak hanya level interpersonal komunikasi satu dengan dua orang gitu ya, tapi satu dengan beberapa orang yang tergabung dalam suatu wadah, dari wadah grup, dan dia itu adanya eksistensi, dia tidak terpisah dengan masyarakat, dengan society, maka perubahan-perubahan di masyarakat sebagai suatu perubahan sosial harus kita kaitkan juga dengan kapasitas komunikasi yang seperti apa. Ya, jadi wadah itu kalau kita tadi dalami sebagai suatu konsep kelompok itu bukan sesuatu yang yang berbeda dengan masyarakat. Dia tidak sesuatu yang, tapi dia adalah bagian dari masyarakat. Nah, jadi nanti analisis tajam bahwa nuansa masyarakat, nuansa lingkungan, dan nuansa dukungan macam-macam yang nanti kita coba dalami itu mempengaruhi keberadaan si wadah tadi, ataupun saya katakan sebagai grup misalnya begitu ya, atau small group atau large group, silakan saja. Anda boleh baca buku apa saja untuk berdiskusi sama kami bertiga untuk sama-sama mendalami topik kuliah ini. Nah, jadi dia bukanlah sesuatu yang diawang-awang kelompok ini, tapi dia sesuatu yang nyata dan bisa kita efektifkan ya komunikasinya sehingga melahirkan suatu productivity, efisiensi, ya. Productivity kan ada 3 hal yang saya sebutkan tadi, efisiensi, gitu kan, bahwa berkelompok itu membangun suatu kekuatan sosial lain saat dia ditandingkan dan disandingkan dengan kelompok-kelompok lain di dalam dan di sekitar dia. Nah, tentu suatu pekerjaan yang bukanlah hal yang mudah. Nah, untuk itu membangun, membahas hubungan dan keterkaitan antar komunikasi dengan small group tadi dikaitkan dengan kita sebagai suatu penyuluhan, atau sebagai suatu pendampingan untuk mengajak si orang-orang tadi berkelompok gitu ya, dalam partisipatif, dalam keterlibatan dalam pembangunan gitu. Tolong hati-hati, definisi pembangunan bukan seperti yang ada di negeri ini ya. Pembangunan itu nyawa konsepnya adalah develop. Develop itu artinya bukan membangun ya, mengembangkan, pengembangan. Serta masalah-masalah sekitar lingkungan sosial budaya tadi saya katakan. Nah ini yang kita ingin munculkan selama 14 kali pertemuan dengan Bapak Ibu sekalian. Ini saya butuh waktu, kuliahnya adalah tadi saya katakan 50 menit, 1 JPL, tapi SSKS Anda kan 2 untuk kuliah, berarti 2 kali 50 menit JPL, jam perkuliahan. Jadi ini ada waktu kuliah, nanti tolong nanti Anda membangun perkuliahan seperti ini, ada di absen daring,
yang namanya kuliah, ada di absen daring yang namanya praktik. Saya kira bapak-bapak di samping absen di WA, bapak-bapak juga bisa, ibu-ibu juga bisa, tadi saya katakan, via IPB Mobile Student. Karena saya sudah siapkan dari semalam dan berdiskusi dengan teman-teman di Departemen SKPM, itu bisa dipakai. Jadi silakan di 2 tempat itu melakukan suatu absensi. Nah, kita kuliah tentu bukan seperti yang lalu-lalu, karena ini adalah pengaruh pandemi COVID-19, maka kita lebih banyak bermain di ranah-ranah webinar, maka tempatnya adalah aplikasi tadi, salah satunya WAG, dan sekarang ini saya menggunakan Google Meet. Atau juga pakai Zoom meeting, silakan saja. Tergantung apa yang disediakan oleh pelaksana ini ya, di program studi. Nah, tadi saya katakan tinjauan umumnya tadi itu nanti kita pecah-pecah menjadi tinjauan-tinjauan yang orientasinya kepada masing-masing aspek gitu ya. Di dalam tinjauan instrumental khusus, yaitu di setiap minggu pertemuan apa-apa yang mau kita coba sampaikan, sehingga nanti setelah kuliah Bapak Ibu akan dapat merancang suatu sistem komunikasi dalam penyampaian, pengembangan komunikasi ataupun komunikasi pembangunan dalam ranah, dalam wadah grup atau grup itu boleh dilihat sebagai suatu small group, boleh dilihat sebagai suatu large group gitu ya, atau boleh lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia jumlah yang lebih banyak lagi, tentu ada rumus apakah itu masih termasuk grup atau bukan gitu ya. Nanti kita sepakati. Nah, tentu karena ini adalah suatu perkuliahan, suatu kegiatan proses belajar mengajar, diiringi dengan aktivitas exercise Anda di praktikum, maka ada penilaian secara personal di setiap mahasiswa. Nah, performance setiap mahasiswa itu akan ditentukan satu, partisipatif dalam kegiatan belajar mengajar. Makanya saya suka tanya, silakan direspon. Anda boleh interupsi di perkuliahan daring saya untuk sesuatu yang nggak clear gitu ya, atau sesuatu yang belum butuh penjelasan, atau Anda ingin bertanya, silakan saja ya. Anda boleh melakukan interupsi, tapi dengarkan secara penuh baru Anda boleh interupsi. Supaya tidak separuh Anda mendengar informasi, lantas Anda langsung memotong, mekat, ya. Itu membangun apa? Membangun noise. Membangun apa? Membangun influence. Membangun apa? Membangun barrier. By barrier, by influence, by noise, itu adalah pengganggu dalam suatu aktivitas komunikasi yang tidak bisa melahirkan suatu komunikasi yang effectiveness. Nah, nanti berikutnya adalah kita ingin menguji kapasitas Anda dalam wawasan-wawasan Anda, menerima suatu perkuliahan dan praktikum kita. Nah, kalau Anda sepakat, nanti kita coba ini UTS yang melahirkan lembar kerja. Jadi lebih kepada exim essay gitu ya. Dikerjakan di rumah, besoknya diserahkan kepada kita. Atau dikerjakan di rumah, kita kasih 2 hari. 3 hari. Kalau 2 hari, 3 hari itu biasanya soalnya aneh-aneh itu. Supaya nanti cari referensinya yang lebih banyak. Supaya lebih bermutu. Jawaban-jawaban Anda, nalar Anda, ya, kapasitas analytical, analitis secara mendalam, membangun suatu teori atau konsep baru. Kan riset-riset itu kan dibangun dengan paradigma. Paradigma itu nanti harus kita lihat, benar nggak pikiran Anda. Sehingga paradigma itu suka dikatakan sebagai suatu pikiran-pikiran subjectivity. Tapi kalau banyak sekali referensi Anda pakai untuk membangun paradigma, maka akan terjadilah tidak satu perseptif orang atau perspektif buku yang Anda baca, tapi misalnya 5 atau 10 referensi, sumbernya primer, misalnya memang itu ada riset-riset 5 tahun terakhir, 25 tahun terakhir, maka nilai-nilai subjectivity menjadi berkurang gitu. Lahirlah paradigma yang betul-betul sudah membangun sesuatu yang objektif. Dan itu harus harus diuji. Paradigma bukan dibuktikan. Paradigma harus diuji. Ujinya bagaimana? Nah, itulah proses riset. Nanti Anda silakan membangun hipotesis, dugaan-dugaan sementara Anda yang kita uji, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sekarang ini adalah S2, mungkin ada yang di S3, saya nggak tahu nih.
Anda harus sudah saya bangun perkuliahan dengan wawasan scientific knowledge, melihat sesuatu dalam persepsi kekuatan penelitian. Nah, tentu kalau Anda sepakat UTS dan UAS ini bobotnya relatif sama karena kita ingin memberikan dari sisi soal-soal eksim, ya, tes eksim yang bersifat boleh dikerjakan di rumah gitu ya dalam 2 hari atau 1 hari. Nah, tentu praktikum nanti akan saya berikan, tergantung dosennya juga, dia mau ngasih setiap minggu ada kasih praktikum silakan, atau dalam setiap kumpulan topik ini dia ingin memberikan tugas silakan, mau individual task boleh, mau grup task boleh, tugas-tugas individu atau tugas-tugas kelompok boleh, silakan saja, tapi saya sudah wadahi dalam 20%. Nah, tentu jumlah kita 11 ya. Jumlah kita 11, maka nanti saya setiap Anda punya tugas individu yang namanya laporan akhir. Ya, ini kita akan bangun lah. Yang tentu nanti cari saja case-nya, kasus-kasusnya di sekitar Anda yang lagi WFA. Kan pada di rumah semua ini kita kuliah nih. Jadi silakan, cari yang dekat-dekat saja. Tapi jangan lupa tutup mulut dan cuci tangan serta jaga jarak. Nah, untuk itu nanti Anda juga dituntut kalau perlu menggunakan media. Apakah sesuatu yang kita dapatkan dari searching, ya kan? Penelitian-penelitian orang sebelumnya, searching laporan-laporan primer yang ada di instansi tersebut misalnya kan sumber-sumber sekunder itu kan bisa menjadi referensi kita juga begitu. Atau Anda tanya Mbak Google, Anda tanya Mbak YouTube gitu ya. Sesuatu hal yang ini. Tapi ada beberapa yang dari Mbah Google ataupun Mbah YouTube tidak bisa menjadi reference. Tolong hati-hati juga. Makanya mulai baca-bacalah teknik menulis scientific knowledge itu. Membangun sesuatu tulisan-tulisan ilmiah itu. Termasuk paper akhir ini. Ataupun paper-paper tugas individu. Ataupun kelompok nanti. Nah, inilah performa Anda yang kita ingin coba nilai. Ya, ada rank itu A sampai C gitu ya. Selebihnya saya nggak kasih nilai, cuma saya ingetin aja, you mau perbaikan nilai nggak? Kalau nggak perbaikan nilai ya otomatis nggak ngerti saya juga. Nah itulah ya, silakan Anda mulai melihat sendiri bahwa kita harus sedikit bekerja keras, kuliah di Institut Pertanian Bogor ini, walaupun nyawanya adalah daring. Nah inilah trik kita. Hari ini kita bersama-sama membangun pemahaman lewat pendahuluan mata kuliah ini. Nanti inilah kalau misalnya ada sepakat menjadi kontrak perkuliahan kita, nanti saya akan coba tanda tangani dan Anda sebagai perwakilan yang nanti menunjuk siapa komti mewakili teman-temannya bersama saya menandatangani kontrak ini. Kalau ini kita sepakat, semua ada yang tertulis di dalam ini sudah menjadi kesepakatan. Kalau Anda ingin coba memberikan masukan kepada saya kasih waktu sampai besok. Ya, Pak, ini topiknya ditambah ini. Pak, halnya seperti ini. Pak, ini misalnya berkaitan dengan penilaian presentasi, silakan saja. Tapi lewat komti, kalau sudah terbentuk komti. Saya nggak mau bicara orang per orang gitu ya. Nah, kalau itu saya bicarakan, tolong di-mute dulu nih. Siapa yang mute-nya belum ditutup ini? Ini kita orang komunikasi nih, jangan memunculkan noise ini. Ya, tolong dimatiin dulu itunya. Nanti saya ganti kesempatan untuk dialog. Nah, jadi, ya tolong di-mute dulu lah. Karena Bang Raden boleh di-mute dulu, Bang Raden. Ya, karena kawan-kawan yang lain ini pada ingin mendengar. Ya, ini perkuliahan. Saya nggak akan ulang 2 kali nih apa yang saya omongkan. Oke ya, lanjut ya. Jadi besok-besok tolong di-mute ya, supaya kita betul-betul clear ini. Anda mau tidur atau tidak, nanti ketahuan dari tugas lah. Anda kerjakan baik atau tidak, ini tugas individu setiap kali ketemu. Nah, jadi saya kembali lagi bahwa ini akan menjadi kontrak. Ya, misalnya sekarang kita ada pendahuluan, saya cerita inilah bagian daripada kontrak kita gitu ya. Minggu besok kita sudah mendalami tentang teori-teori kelompok. Saya katakan tadi topik kita kan mungkin ada beberapa hal kan.
Nah, saya ingin nanti dibicarakan lebih detail. Oh, di konsep kelompok, gimana kita bicaranya? Kelompok itu apa? Apa saja tipe dan jenisnya? Bagaimana membangun pengembangan kelompok itu? Tentu ada keuntungan dan kerugian dia. Kita bekerja dalam satu kelompok tadi. Apakah kita di dalam kelompok ataupun kita sebagai orang di luar kelompok, sebagai suatu change agent, sebagai suatu pengadu kelompok itu menjadi productivity. Silakan saja kita analisis itu. Nah, tentu banyak filosofi, pengertian dasar, fungsi, dan tujuan-tujuan kita dalam membangun suatu komunikasi yang kita sasar kepada pengembangan kelompok. Nah, ini juga kita dalami juga dalam suatu pertemuan, 2 jam kuliah, 1 jam praktikum tadi. Minggu berikutnya kita akan bicara tentang komunikasi sebagai suatu proses. Nah, kita akan menuntut analisis elemen, analisis model dalam membuat tipologi komunikasi di ranah kelompok tersebut. Nah, ini saya kira Bu Retno sudah bisa masuk ya. Nanti makanya Komti salah satunya sehari sebelum kuliah penggantian dosen, itu hubungi dosennya. Mungkin dosennya, wah saya nggak bisa hari Kamis jam ini, karena saya tumpang tindih dengan S1. Nah gitu ya. Karena kita sebenarnya tanggung jawabnya kan S1. Nah tapi karena S2 ini masuknya belakangan, masa kita menabrak S1 yang sudah kita lakukan semester 1 minggu kemarin. Jadi nyawa-nyawa seperti inilah nanti salah satu kerja Komti gitu ya. Saya juga, ini hari pertama aja saya masih bisa membuka. Tapi besok saya memang sudah bertanggung jawab dengan S1 gitu loh. Nanti mohon aja. Boleh saja kita sepakat kontrak itu ya tetap menggunakan ini, tapi nuansa waktu kesepakatan dengan dosen. Karena kami kalau tumpang tindih dengan S1, maka mengajar S2 ini tidak ada nilai SIJ-nya, tidak masuk dalam pertanggungjawaban proses belajar mengajar di IPB. Jadi karena apa? Karena tumpang tindih. Memang bisa dosennya pindah di sini di sana dalam jam yang sama dalam waktu yang sama, kan nggak mungkin. Nah, jadi mohonlah Komti mengatur itu. Karena saya juga nanti sepakat nih akan merubah waktu ini. Kalau enggak saya seperti ini kerja mubazir. Karena saya harusnya tadi saya udah buka kegiatan S1, saya kasih tugas 1 jam, saya akan ngisi di sini 1 jam, saya kasih tugas di sini, di sana baru saya kuliah. Kan enggak efisien jadinya. Nah, jadi kita akan mengatur waktu. Tapi sementara nggak apa-apa, kita terima aja jadwal ini. Nanti silakan Komti mendiskusikan. Masing-masing dosen pasti punya waktu yang sudah terjadwal, gitu ya. Dan ini kan kita datang belakangan, makanya nanti boleh saja merubah waktu. Tapi yang nggak boleh itu merubah topik, konten. Kalau mau dirubah sebelum kontrak ditandatangani, Anda lapor saya lewat Komti, kita perbaiki. Nah, nanti Bu Retno ini akan cerita 3 kali pertemuan begitu ya, menceritakan tentang hubungan-hubungan proses komunikasi dari berbagai tinjauan konsep teori begitu. Baru nanti kita lari kepada minggu ke-7. Nah, nanti ketemu saya lagi nih, cerita tentang leadership versus membering dalam satu wadah. Bagaimana mengelolanya? Ada manajemen, ada orang-orang dalam kelompok itu pasti punya beda. Dalam keluarga aja setiap orang punya beda kok ya, enggak sama. Nah, beda-beda ini kalau nggak dikelola dengan baik jadi konflik. Nah, bagaimana memanage konflik itu? Nah, ini sesuatu hal yang penting. Jangan sampai jadi stres, konflik jadi stres. Nah, sudah stres itu 2 kali kerjaan, membangun manajemen stres, kan enggak beda lagi. Nah, kalau sudah ketemu 7 kali pertemuan, maka kita lakukan saya bilang tadi UTS. Saya sepakat kalau Anda mau di kelas boleh, tapi kelas daring gitu ya. Nanti kita akan buat 3 soal, kasih waktu. Soal pertama selesai, pindah soal kedua, durasi waktu sekian. Nanti komputer akan matiin itu soal pertama. Sudah silakan mengisi soal ketiga, boleh gitu ya. Jadi atau keempat, masing-masing saya buat 2 soal, Dwi Retno buat 2 soal, karena 2 orang yang ngajar di UTS ini. Atau Anda mau take home sim, kita kasih soal, Anda kerjain di rumah, nanti kembalikan kepada kami dengan waktu yang sudah kami tentukan. Kalau terlambat dia masuk ke dalam tempat Anda mengirim, tapi nggak kami koreksi. Itulah kesepakatan yang bersifat karakter, membangun karakter belajar. Salah satunya karakter menyusun diri dengan komitmen saat sudah mendaftar di mata kuliah ini.
Nah, tentu kejujuran macam-macamnya karakter itu kalau di IPB ada 11 karakter yang kita nilai dalam membangun suatu S2 dan S3. Kalau S1 malah lebih banyak lagi yang kita nilai. Nah, kemudian setelah era UTS, kita akan masuk lagi 7 pertemuan berikutnya setelah UTS. Nanti mulai namanya Pak Dwi ya, ada Dr. Dwi Sadono yang akan bersama Anda memberikan suatu kesepahaman tentang topik sumber-sumber informasi berkaitan dengan mutu, berkaitan dengan values, nilai suatu komunikasi. Ya, nanti bicara kredibel itu, bermutu itu bukan pada orang saja ya. Bukan credibility itu bisa juga pada lembaga. Credibility juga pada pesan, misalnya seperti itu ya. Yang seperti apa yang harus dibangun dengan clear dalam pengembangan suatu kelompok. Nanti bicara juga komunikasi tadi, kaitkan dengan society, orang-orang yang berkumpul di dalam suatu masyarakat, society itu sendiri. Kelompok itu bukan sesuatu yang eksklusif. Jadi dia terpisah dengan masyarakat yang enggak, dia bukan eksklusif, dia bagian daripada masyarakat. Di dalam masyarakat terjadi perubahan sosial, terjadi. Nah, bagaimana pada kelompok itu menyikapi komunikasi dan perubahan sosial tersebut. Nah, tentu banyak sekali faktor-faktor yang menghambat, faktor-faktor yang mendukung gitu tentang komunikasi-komunikasi yang berorientasi dalam pengembangan kelompok tersebut. Nah, ini juga harus didalami dengan detail, bisa penghambatnya orang, bisa perlambatnya lembaga, bisa kelambatannya itu adalah software, hardware yang terbentuk di suatu community. Sah-sah saja, karena komunikasi kita dalam kelompok ini bukan sekadar interpersonal, bukan sekadar memanfaatkan media yang sudah jelas, misalnya media cetak, media siaran, lewat radio, lewat TV, misalnya lewat media pembelajaran, tapi sekarang bisa membangun lewat hibrid media terbarukan, lewat sosmed, misalnya macam-macam kan, ada 7 macam itu sosial media yang berkembang terakhir ini, dan itu menjadi suatu penelitian yang menggelitik juga dalam pengembangan komunikasi dalam suatu effectiveness kelompok. Nah, ini nanti akan bersama Pak Dwi lah ya. Kita akan coba menganalisis ini dengan 4 kali ketemu, baru nanti di pertemuan 13-14 ketemu saya lagi mendalami tentang tadi adopsi inovasi, difusi inovasi, dan diseminasi inovasi. Bagaimana distribusi informasi itu bisa berjalan dengan baik dan tentu membangun suatu kekhususan dalam komunikasi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah sangat komprehensif, di mana posisi komunikasi sebagai suatu variabel mampu mempercepat pengembangan kelompok dalam dalam membangun kapasitas, dalam membangun kemandirian, dalam membangun kedaulatan bersama dalam wadah kelompok itu sendiri. Dan tentu butuh langkah-langkah, perlu membangun strategi penyampaian pesan-pesan pembangunan tersebut. Ya, kelompok pun boleh kita membangun pesan-pesan pembangunan. Seperti Orde Baru kemarin kan, untuk mempercepat keterlibatan atau partisipasi orang, maka orang-orang dipaksa bergabung dalam apa dulu, pernah dengar nggak? Namanya ada kelompok pendengar, ada kelompok pembaca, ada kelompok pemirsa, ya, dia paksa orang untuk terbiasa. Ya. Dulu orang mau dipaksa, sekarang ya nanti dulu. Apalagi sudah ada sosmed, memungkinkan massa dengan massa bisa berinteraksi, bisa berdiskusi secara massa, kan boleh. Nah, ini suatu hal-hal yang menggelitik nih ya. Dulu era belum menggunakan sosial media. Lewat apa? Cair. Nah, kita mengingat kembali itu, Anda boleh cari di Google lah itu ya. Nah, kalau sudah 7 kali pertemuan setelah UTS, tentu kita ada tadi 25% untuk menganalisis kapasitas Anda di minggu 8 sampai minggu 14 ini dalam bentuk UAS. Mau di kelas boleh, mau take home exam boleh. Kalau di kelas saya hanya menyarankan kalau ikut jadwal itu adanya di tanggal 4 sampai 16 Januari 2020. Tapi nanti kalau Anda sepakat ingin, sudahlah Pak, kita akhir kuliah langsung aja take home exam. Saya sudah kasih rambu-rambu tanggal 16 Desember.
ya, supaya Anda juga nanti dengan mata kuliah lain bisa nego kan, karena di mata kuliah saya sudah menetapkan tanggal. Saya kira itu yang harus kita sepakati sebagai suatu tik ya. Topik-topik pengajaran dalam 14 minggu pertemuan. Bapak Ibu boleh cari buku-buku untuk menguatkan itu. Saya lebih senang Anda lebih banyak membaca sumber primer, hasil-hasil penelitian orang yang menguatkan textbook. B.B. Masterson textbook, tapi dia bangun dalam hasil-hasil penelitian dia, termasuk penelitian doktornya, dan sekarang 2015 dia kebangun dengan pengalaman penelitian dia di beberapa kasus pembangunan di Amerika Serikat dan di negara berkembang, sehingga dia membangun ada satu buku yang namanya Communicating in Small Group. Berlo ini buku lama ya, tahun 60. Enggak ada buku baru. Kalau Anda menganggap tahun 7 sekian, 80, 90, ada yang 2000-an, itu adalah buah teman-teman menerjemahkan atau 3 angkatan kemarin menerjemahkan dengan bahasa mahasiswa tersebut. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam textbook ini. Jadi saya sarankan kalau bersifat buku-buku yang sangat fundamental, bacalah buku referensinya. Jangan nanti Berlo dalam Amir, dalam Saleh, dalam Udin misalnya. Wah, bingung kita. Banyak dalamnya. Anda S2, telusuri kepada sumber primer. Sumber pertama. Kan komunikasi itu semakin banyak rantai, nanti pemaknaan pesan itu bisa macam-macam itu perubahannya di dalam kepala orang. Namanya apa? Konsep persepsi, ya kan? Nah, boleh baca buku bahwa komunikasi ideal itu adalah suatu komunikasi terjadi adalah kalau ujungnya melahirkan makna pesan yang sama. Nah, Kragan menceritakan tentang itu. Nah, membangunnya, mengkondisikan yang ngomong itu, yang diskusi itu, yang membangun komunikasi kelompok itu orang kok. Bagaimana orang satu dengan orang lain, oke, siap gitu ya. Nah, makanya nanti si Haris Thomas ini akan melihat tuh 4 kodran yang membangun suatu efektivitas dalam komunikasi pengembangan kelompok. Havelock dan kawan-kawan juga layak dibaca saat kita kawinkan informasi kelompoknya sudah merupakan pesan itu, sudah merupakan bukan hanya informasi. Kan SM, CR misalnya ada satu elemen. M itu kan bisa informasi. Bisa lain nggak? Bisa, ada 12 macam itu. Nah, saat dia berubah nama menjadi innovation, apa inovasi? Ya bacalah buku Havelock itu ya. Dan dia ternyata harus direncanakan. Harusnya bersumber pada scientific knowledge, hasil penelitian sudah dikaji, verifikasinya, validitasnya, begitu. Dan bagaimana kita akan membangun diseminasi, ya kan? Sesuai dengan harapan, sesuai kegunaan, sesuai dengan keinginan, pengetahuan di halayak sasaran kita yang kita ingin coba rubah. Ternyata bukan sekadar knowledge kan, sebagai sadar, bukan sekadar paham, tapi kita ingin membangun secara efek itu apa? Konatif dan afektif juga. Mungkin kombinasi ketiganya begitu. Ada buku Pak Amri Jahi kita itu juga bagus karena saya lihat waktu saya main ke Korea Selatan, main ke Filipina, ke Malaysia, itu bukunya Pak Amri ini dibaca orang nih, walaupun ini komunikasi massa dan pembangunan pedesaan di negara-negara dunia ketiga. Banyak sekali contoh-contoh beliau. Ternyata pendekatan kelompok itu menjadi suatu penting. Tapi komunikasi yang bagaimana? Silakan dibaca. Enak nih bahasa Indonesia masalahnya. Ya, silakan dibaca. Terakhir buku Pak Amri ini tahun 96 apa 94 gitu ya, yang terbitan keduanya. Nah, kalau nggak ada, Anda datangi Gramedia. Kalau Anda beli 10 segala macam, biasanya dia kasih korting gitu. Boleh baca buku Lewis ya. Lewis ini mengkritik tentang bukunya si Rogers, Komunikasi Innovation. Mengkritik bukunya Roger Shoemaker, Diffusion of Innovation. Bahwa ada komunikasi dalam masyarakat sebagai suatu inovasi masyarakat itu harus diperbaiki. Minimal katanya ciri-ciri inovasi
yang complexity itu tidak tepat untuk ukuran-ukuran Asia. Jangan dinegatifkan katanya, tapi munculkan sebagai less complexity, derajat atau tingkat kemudahan. Silakan Anda baca lah itu ya, untuk membangun sadar Anda. Mardokanto almarhum juga boleh dibaca. Ini adalah senior Anda yang pernah kuliah di IPB, di penyuluhan kita juga, dan sangat produktif menyusun buku, sehingga kuliah-kuliah dengan kita dia jadiin buku itu. Silakan aja dimanfaatkan. Yang penting kuncinya adalah membangun makna pesan yang sama dalam suatu pengembangan komunikasi small group. Tentu pendekatannya bukan orang saja, pendekatannya bukan fisik, terjadi sesuatu yang Anda bisa mappingkan secara linear, tapi psikologikal. Berkomunikasi itu menjadi sesuatu yang penting juga. Nah, inilah namanya bacaan selektif yang kita rekomendasikan, tapi boleh membaca sumber-sumber referensi yang lain. Seperti misalnya Miller, misalnya Nasution, misalnya Open Manfred. Karena ini kan media-media kelompok juga nih, zaman apa namanya? Zamannya Orde Baru ini membangun apa? Folk media kalau bahasa sononya. Membangun media-media tradisional lewat kesenian tradisional, lewat sandiwara radio, misalnya macam-macam ini. Folk media itu boleh-boleh saja ya. Lewat kesenian Sunda, tapi menyampaikan pesan-pesan komunikasi pengembangan masyarakat, nanti dimanfaatkan oleh si pengaduk, oleh si pendamping, oleh si penyuluh, untuk menyikapi cepat membangun mana pesan yang sama, tapi dibangunlah dengan pembentukan kelompok misalnya kan. Kan dulu orang biasa sengaja dipaksa, kamu dengar radio katanya kan, jam sekian-sekian. Nanti kalau nggak paham seminggu sekali ketemu dengan penyuluhnya gitu kan. Nanti dikoordinasi dengan radio milik negara gitu kan, RRI misalnya. Tapi sekarang apa orang mau dipaksa? Kan penyuluhan itu dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa gitu. Dan kadang-kadang dia bermain subsidi, tangan di atas, tangan di bawah gini. Kita tidak lagi membangun ya pemberdayaan rakyat itu dengan membangun subsidi. Subsidi itu jelek. Awal-awal saja dilakukan boleh, selebihnya bukan subsidi lah. Kadang-kadang pemerintah itu mengambil jalan cepat saja. Nah, jadi kita sebagai pemikir di perguruan tinggi harus banyak memikirkan itu. Nah, ini saya contohkan tadi kan, bukunya Roger di Museum Inovasi, bukunya Roger sama si Shoemaker, Komunikasi Innovation misalnya kan. Ini dikritiki oleh si Lewis tadi, gitu ya. Jadi nanti baca lagi nih buku Roger edisi baru, jangan buku Roger lama lagi. Roger buku baru di Museum Inovasi itu edisi revisinya 2003. Wong sekarang semua gratis kok kalau Anda membaca buku ataupun referensi itu, gitu loh. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang penting. Mohon maaf nih, saya pasang dulu baterainya mulai sedikit. Nah, jadi Scrum juga bagus ya, Weibel Scrum dan Roberts ini bagus. Dia cerita tentang proses, tentang efek kalau ingin menggunakan mass media untuk menjentuh kelompok-kelompok yang dibangun untuk terlibat atau partisipatif dalam pembangunan. Margono Slamet almarhum, ini tokoh yang membangun proses program studi penyuluhan. Kalau yang membangun program studi komunikasi itu adalah Amri Jahi gitu ya. Ini tokoh-tokoh kita yang membangun adanya prodi komunikasi. Minatnya penyuluhan dan komunikasi. Nah, terakhir boleh baca buku Tub and Moss. Ya itu tadi psychological ya. Human communication itu. Jadi orangnya dulu, Anda berkomunikasi, orangnya ada tapi pikirannya kemana-mana, nyambung nggak itu komunikasi? Saya bingung juga.